Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisya dengan NIM 0322 089. Jurusan akuntansi kelas reguler sore B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kiat-kiat keberhasilan berwirausaha. Pada saat pertama ini saya akan sedikit menjelaskan tentang wirausaha ya. Wirausaha ini merupakan seseorang yang mengkhususkan diri dalam memikul tanggung jawab dan membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang memengaruhi lokasi, bentuk, dan penggunaan barang-barang sumber daya dan lembaga. Atau seseorang yang memiliki tanggung jawab dan dapat membuat keputusan dalam mengalokasikan sumber daya menjadi lebih inovatif dan kreatif yang dapat menghasilkan laba. Di sini ada kunci sukses menjalani usaha. Yang pertama, fokus pada hasil yang diinginkan agar tidak gagal. Maksud dari fokus pada hasil yang diinginkan agar tidak gagal, yaitu seseorang atau sebuah organisasi secara konsisten mengarahkan perhatian, energi, dan sumber daya untuk mencapai tujuan akhir yang sudah ditetapkan. Fokus pada hasil yang diinginkan ini adalah kunci keberhasilan dalam kewirausahaan dan berbagai aktivitas lain. Dengan fokus, Anda dapat mengarahkan seluruh usaha secara efektif, menghindari kesalahan yang tidak perlu, dan meningkatkan peluang meraih tujuan tanpa mengalami kegagalan. Lalu yang kedua, hadapi frustasi dengan mencari solusi. Berarti mengubah energi negatif akibat hambatan menjadi langkah-langkah konkret yang fokus pada penyelesaian masalah. Ini adalah cara efektif untuk mengatasi rasa kecewa dan bingung agar tetap produktif dan tidak gagal dalam mencapai tujuan. Lalu yang ketiga, ciptakan sumber penghasilan yang beragam. Adalah sebuah strategi penting dalam kewirausahaan untuk menjaga kelangsungan dan pertumbuhan bisnis dengan cara menambah variasi produk, layanan, atau pasar sehingga bisnis tidak mudah gagal dan lebih siap menghadapi tantangan. Tidak hanya itu, informasi ini didukung oleh berbagai sumber yang membahas manfaat diversifikasi produk dan usaha dalam meningkatkan pendapatan dan mengurangi resiko bisnis. Lalu yang keempat yaitu buat keputusan yang memberi nilai tambah. Berarti mengambil keputusan strategis yang tidak hanya menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga meningkatkan kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan bisnis secara menyeluruh sehingga memberikan manfaat lebih besar bagi semua pihak terkait dan mendukung kesuksesan jangka panjang organisasi. Lalu yang kelima yaitu bangun usaha berdasarkan tujuan akhir bukan kondisi sekarang. Maksudnya yaitu memiliki fokus pada tujuan akhir dengan mendorong wirausahawan untuk berpikir jauh ke depan, mengambil keputusan yang mendukung pertumbuhan dan tidak terjebak pada keterbatasan kondisi saat ini sehingga peluang keberhasilan usaha menjadi lebih besar. Lalu yang terakhir yaitu kembangkan pola pikir yang memberdayakan diri. Maksudnya adalah membangun mindset kewirausahaan yang membuat seseorang menjadi mandiri, percaya diri, inovatif, dan tangguh dalam menghadapi tantangan, sehingga mampu mengelola diri dan bisnisnya secara efektif untuk mencapai kesuksesan. Selanjutnya, ada strategi untuk mengubah pelanggan yang puas menjadi loyal. Yang pertama, yaitu berikan pilihan cara bertransaksi sesuai kenyamanan pelanggan, baik offline maupun online. Hal ini bermanfaat bagi kefleksibilitas pelanggan
dalam melakukan transaksi. Contohnya seperti sebuah restoran yang menerima pesanan online dan juga pembayaran digital seperti m-banking maupun QRIS. Yang kedua, bangun hubungan personal dengan pelanggan dan perlakukan mereka seperti teman atau keluarga. Membangun hubungan personal dengan pelanggan ini berarti menciptakan hubungan yang lebih dalam dan bermakna melampaui interaksi jual beli biasa. Ini melibatkan pemahaman kebutuhan individu pelanggan, memberikan perhatian personal, dan memperlakukan mereka dengan rasa hormat, kepedulian, dan kepercayaan. Seperti halnya dalam hubungan pertemanan atau keluarga. Lalu yang ketiga yaitu tanggapi masalah dengan cepat dan komunikasikan solusi agar pelanggan merasa dihargai. Maksudnya yaitu memberikan respon yang segera terhadap keluhan atau masalah pelanggan dan menjelaskan langkah-langkah penyelesaiannya dengan cara yang jelas dan sopan. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa perusahaan atau individu menunjukkan rasa peduli dengan pelanggan dan berupaya menyelesaikan masalah mereka dengan baik. Lalu yang keempat, yaitu jaga profesionalisme dari sikap positif dalam setiap interaksi, meskipun ada perbedaan pendapat. Maksudnya, tetap bersikap sopan, menghargai, dan fokus pada tujuan bersama. Bahkan ketika sedang berdebat atau berbeda pandangan. Ini melibatkan kemampuan untuk mendengarkan sudut pandang orang lain, menyampaikan pendapat dengan jelas dan konstruktif, serta mencari solusi yang bisa diterima semua pihak. Lalu yang kelima yaitu dorong keterlibatan pelanggan dan pelihara pelanggan potensial dengan layanan ramah dan program loyalitas. Ini merupakan strategi untuk meningkatkan retensi pelanggan dan mendorong mereka untuk terus berinteraksi dan bertransaksi dengan bisnis kita. Layanan yang ramah menciptakan pengalaman positif, sementara program loyalitas memberikan insentif untuk pembelian berulang dan meningkatkan nilai pelanggan. Oke, yaitu inspirasi untuk menjadi pengusaha sukses. Inspirasi yang pertama yaitu mulailah dengan impian dan keyakinan kuat, lalu wujudkan melalui kerja keras dan kreativitas tanpa takut gagal. Berarti menekankan pentingnya memiliki visi yang jelas dan keyakinan diri yang tinggi sebagai dasar untuk mencapai tujuan. Kemudian, impian tersebut harus diwujudkan melalui usaha yang gigih dengan memanfaatkan kreativitas untuk menemukan solusi dan jalan baru, serta berani menghadapi kegagalan sebagai bagian dari proses belajar dan berkembang. Lalu, inspirasi yang kedua yaitu memiliki semangat, kegigihan, dan pengetahuan bisnis yang cukup sebagai modal utama dalam menghadapi tantangan dan mengelola usaha. Semangat memberikan dorongan untuk memulai dan terus berinovasi, kegigihan membantu melewati rintangan, dan pengetahuan bisnis memberikan landasan untuk membuat keputusan yang tepat. Lalu tantangannya apa saja pada bidang kewirausahaan ini? Tentu kewirausahaan ini memiliki dua tantangan. Yang pertama, tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal ini seperti pengembangan produk, pengelolaan keuangan atau modal, sumber daya manusia, manajemen waktu, dan ketidakpastian juga riset pasar. Lalu, pada tantangan eksternal ini merupakan persaingan pada setiap pengusaha yang ada di pasar, adanya perubahan teknologi, adaptasi, juga terkait pemasaran produk. Lalu, dalam menghadapi tantangan ini, kita membutuhkan sebuah pendidikan atau pelatihan, juga bisa dari membangun jaringan dengan sesama pengusaha yang dapat mendukung dan memberikan peluang kolaborasi dengan usaha kita. Lalu yang ketiganya ada pemanfaatan teknologi. Jadi beradaptasi pada teknologi yang sudah ada dan berkembang.
dan mau belajar. Lalu yang terakhirnya, menggunakan strategi yang tepat dengan usaha yang kita lakukan, juga pasar yang akan kita pijak. Inspirasi yang ketiga yaitu terbuka terhadap pengalaman, kritik, dan kerjasama dengan orang lain, serta berani mengambil resiko dan belajar dari kegagalan untuk terus berkembang. Sikap ini menandakan keterbukaan pikiran, kemauan untuk belajar, dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai perspektif, seperti menerima adanya sebuah perbedaan, melihat kritik sebagai peluang, terus berbagi ide dan informasi, serta menghargai kontribusi juga bersama-sama dalam mencari solusi dalam setiap penyelesaian masalah. Oke, selanjutnya itu ada kiat-kiat sukses berbisnis bagi pemula. Yang pertama, tetapkan niat yang kuat dan mulai dengan modal kecil agar usaha mudah dikelola dan resiko lebih terkontrol. Jadi dalam memulai sebuah usaha itu kita harus benar-benar memiliki niat yang yakin dan pasti kita dapat mencapai sebuah tujuan itu. Lalu setelah niat itu, kita usahakan dengan adanya modal untuk memulai sebuah usaha. Modalnya tidak perlu langsung besar, kita bisa memulainya dengan modal kecil agar usaha kita dapat berjalan secara bertahap dengan kontrol yang tetap. Lalu yang kedua yaitu manfaatkan kerjasama dengan orang lain untuk mendapatkan modal, ide, dan pengalaman yang mendukung perkembangan bisnis. Maksud dari manfaatkan kerjasama dengan orang lain ini, kita bisa berkolaborasi dengan seseorang, teman, ataupun wirausaha lainnya yang memberikan peluang kepada usaha kita, juga memberikan pengalaman serta ilmu dalam membangun bisnis yang sedang kita mulai. Seperti itu. Lalu yang ketiga, bangun motivasi melalui pembelajaran, komunitas, dan cerita sukses agar tetap semangat dan mampu menghadapi tantangan dalam menjalankan usaha. Maksudnya yaitu tetap semangat, harus memiliki aura positif dan berpikiran positif agar kita tetap konsisten dalam menjalankan usaha dan mampu menghadapi setiap tantangan dengan memberikan solusi pada setiap permasalahannya. Oke, kesimpulannya dari presentasi ini yaitu keberhasilan wirausaha ditentukan oleh sikap positif, motivasi tinggi, dan kerja keras, perencanaan bisnis yang baik, dan pengelolaan risiko yang tepat. Penting untuk menjalankan usaha dan beradaptasi dengan perubahan pasar, membangun jaringan kerja sama luas dan terbuka terhadap kritik, membantu mempertahankan dan mengembangkan bisnis. Kesuksesan wirausaha juga merupakan kombinasi mental kuat, strategi tepat, dan relasi yang baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam penyampaian. Saya lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.